Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Topeng Pembedah. Saya harap teman-teman mau subscribe saya agar supaya saya akan menampilkan pemberitaan-pemberitaan mengenai Jawa Barat dan politik nasional di Indonesia, tentang bagaimana kelakuan-kelakuan dari para pejabat-pejabat kita yang perlu kita komentari. Di sini lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dibikin geram dikarenakan petugas Samsat tidak mematuhi instruksi Pak Gubernur. Ini sungguh tindakan yang sangat amat disayangkan. Kenapa? Karena di era Kang Deddy Mulyadi pembangunan bukan hanya sekadar infrastruktur jalan yang bagus, tetapi juga bagaimana Kang Deddy menertibkan setiap penyelenggara negara dan para petugas-petugas negara untuk bisa melayani masyarakat dengan baik. Dan sekarang Kang Deddy Mulyadi dibuat sangat geram sekali. Saya berharap teman-teman mau untuk mendukung channel ini agar supaya saya bisa bersemangat untuk membedah tentang fenomena-fenomena publik yang ada di sekitar kita. Saya akan tampilkan bagaimana kemudian petugas Samsat di sini silakan. Oke teman-teman, kita hari ini mau coba kebijakannya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor plat Depok, yang katanya kan sekarang udah bisa tanpa menggunakan KTP pemilik pertama. Kita mau bayar pajaknya hari ini di Samsat Kecamatan Tapos. Ya, hari ini tanggal 8 April 2026 ya. Oke, let's go. Action. Ya, kita sudah sampai di Kecamatan Tapos. Langsung aja kita bayar pajaknya. Yuk, let's go. Udah resmi, Bang. Hah? Tadi bilang resmi. Ya juga dapat ya, kalau yang dapat Kita langsung aja, Pak. Mau bayar pajak, Pak? Oh iya. Ini kan baru beli motor, Pak, kemarin. Terus KTP pemilik pertamanya nggak ada. Oh itu satu, itu diarahkan ke Samsat. Yang kedua, Bapak karena ini sistemnya beda, ini Bapak bisa langsung ke Samsat Induk. Induk mana maksudnya? Di Induk itu mana, Pak? Induk itu di Samsat yang di Merdeka, Pak. Oh, Merdeka. Ya. Ini kenapa nggak bisa? Sistemnya beda, Pak. Oh, belum bisa ya? Oh, jadi nggak bisa, Pak ya? Ya, sama Harus, misalnya berarti 5 harus tahunan, ke- di sini kan hanya tahunan. Kalau misalnya itu Ini kita untuk- arahkan sebenarnya kalau misalnya Bapak lebih mudah nggak perlu ke sini atau ke Samsat. Bapak bisa arahkan lewat Samsat yang ada di Sambara. Oh, jadi nggak bisa. Sambara, oke, Ya, oke. Oh, iya, kan lebih enak Bapak nggak perlu ke sini. Struknya? Struknya. Belangkonya, belangko ininya ngambilnya di mana? Mesti nunjukin KTP nggak? Belangko yang seperti Ah, ini. ah. Ini itu kan ini kalau manual. Ya. Kalau misalnya Bapak udah bayar lewat Samsat, Ya. itu kan dapat download SKKP itu udah resmi. Oh, bisa di print. Lah, boleh, Pak. Berarti harus Mau mesti ngambil ininya pakai KTP nggak mesti. Itu sudah resmi enggak? Oh. Enggak. Banyak, Pak. Beberapa teman-teman iya. atau Iya, iya. beberapa warga itu udah seperti itu. Berarti disarankan harus lewat SMK Contoh, Pak ya? contoh misalnya kayak waktu Lebaran. Siap. Lebaran tutup kan? Siap. Tapi ada diskon 10%. Ya, siap. Nah, lewat ininya dia udah resmi. Jadi belum bisa bayar sini Pak berarti ya kalau KTP Ya, aja gitu, ya? Pak. Bayar di Sambara bisa? Oke. Di Sambara bisa, Pak. Iya, Kan di iya, situ iya. ada datanya kan, tinggal diisi aja sesuai. Ya dengan udah. ini. Ya, siap. Ya. Oke. Nggak repot. Iya, Dari nggak bisa nih, saya balik lagi. Ya, makasih Pak ya. Ya, udah. Oke, Bill, bisa komentar Bill. Ya. Gimana? Ternyata belum bisa. Di Tepos. Kudu mayar 700.000 cenah Pak Deddy. Kumaha hari Pak Deddy atuh mayar pajak wae ge dipersulit. Para panginten larasnya tanya BPKB halaman 123 kangge revisi ada cecekin datanya Pak nya. Laras panginten kan Bapak mah panginten ini kiak kirangana panginten data kepemilikan Pak. Upami perpanjang 5 tahun mah kadaya jenengan Ibu Karyati ieu sesuai dari domisili Bandung Barat. Saya mengucapkan terima kasih atas pengaduannya dan segera kami tindak lanjuti pengaduan tersebut untuk dilakukan langkah-langkah penanganan yang cepat dan tepat. Membayar pajak tidak boleh dipersulit, tidak boleh ada tambahan-tambahan yang memperberat.
karena tugas pemerintah adalah memudahkan orang membayar pajak dan membelanjakan pembayaran pajak untuk kepentingan pembangunan jalan, khusus untuk pajak kendaraan bermotor. Terima kasih ya atas informasinya. Tetap mengaspal. Hatur nuhun. Karena bisa angin mau berikutnya saya punya kendaraan itu dari sana karena ada progres ya. Cuma mesinnya saya bener kendaraan yang bisa nah mobil sudah dijual tapi kita diblokir karena udah dijual. Nah yang jalannya harus mulus, harus ada berhenti padanya, ada koordinasinya, ada PDU-nya, ada orang-orangnya yang rapi. Kan orang merasa oh duit pajak ini manfaat katanya pemprov harus belanjain ini dengan rapi. Maka hari ini saya bikin surat edaran pakai KTP pertama, mati pada terakhir. Masih bisa juga dilayani yang tidak punya KTP pertama. Ini kan persepsi publik ini udah orang pikiran orang gitu loh. Kalau saya ingin konsisten aja, kalau nggak pakai KTP pertama, ya sudah jangan mati saja. Yang tidak sudah pemilik pertama harus konsisten. Gitu loh. Dan satu sisi kita bikin aturan ini, tapi sisi lainnya ini bisa lolos. Boleh. Tapi kan kalau menurut saya justru dengan kita berhambat di sini numpuk sampai jutaan. Dengan numpuk sampai jutaan apa dampaknya? Orang tidak bayar pajak, orang tidak bayar jasa pajak. Nah, setelah itu apa problemnya? Terjadi kecelakaan, mereka tanpa jasa pajak. Apa dampaknya? Balik lagi ke pemprov. Itu berapa puluh miliar sih mau bantu orang kecelakaan tanpa jaminan dan jasa pajak. Jadi ini adalah rancangan agar apa? Agar saya ingin peraih yang 5 juta ini bayar. Kalau yang 5 juta bayar kan nanti pendapatan pemerintah menjadi meningkat. Kemudian kalau pendapatan pemerintah ini kan belanjanya benar, kan belanja infrastruktur menjadi baik. Kemudian nanti ada uang lebih diasuransikan ya kan uangnya jadi sekarang berapa yang masih enggak? Lagi di Samsa dan info dari Kang Deddy Mulyadi katanya buat pembayaran pajak tahunan udah nggak perlu bawa lagi KTP pemilik pertama. Soekarno Hatta Bandung. Di sini Mau lihat STNK sama KTP-nya? KTP-nya nggak ada, nggak bawa. Atas nama saudara sih, bukan atas nama saya. Paling kalau nggak ada ininya, STNK-nya kita tandain. Tandain, boleh. Tandain gimana? Harus ada yang asli. Oh, tetap ada KTP Ya, aslinya gitu. Asli. Oh, oke. Nggak apa-apa. Oh, udah nggak Dibeli apa-apa. sama bapak apa gimana? Dibeli udah dulu sih. Udah punya saya motornya mah. Assalamualaikum, Sampurasun, Ilujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga yang terus memberikan partisipasi melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan saya mengucapkan terima kasih nih pada Akang yang sudah melakukan investigasi tentang efektivitas surat edaran gubernur bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak usah menggunakan KTP pemilik pertama. Dan dalam faktanya masih ditemukan petugas yang tidak melayani dengan baik. Dan selanjutnya informasi tersebut kami tindak lanjuti tadi malam. Dan hari ini saya nonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno Hatta. Dan selanjutnya akan dilakukan investigasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari unsur inspektorat dan badan kepegawaian. Sehingga dari investigasi tersebut nanti akan ditemukan fakta-fakta apa yang menyebabkan surat edaran tersebut belum berefektif dilaksanakan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas informasinya dan saya menghimbau pada seluruh penyelenggara kegiatan Samsat untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dan tidak boleh mengabaikan surat edaran Gubernur Jawa Barat. Semoga kita semua memiliki komitmen yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Jawa Barat. Hatur nuhun. Baik,
Itulah beberapa hal yang teman-teman bisa saksikan tentang bagaimana kelakuan dari petugas penyelenggara negara. Dalam hal ini adalah petugas Samsat yang tidak mematuhi instruksi Kang Deddy Mulyadi. Saya memiliki beberapa relasi dengan orang-orang di Jawa Barat, dan mereka senang dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi hati-hati kalian yang ada di Jawa Barat, kalau nakal-nakal kalian bakal dilaporin sama Pak Deddy. Hati-hati ya. Sampai jumpa di next konten. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.